Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada tulisan yang menarik dari CNBC. Jadi CNBC sendiri yang menulis adalah Muhammad Ma'ruf, yaitu Kepala Riset CNBC Indonesia, menyelami jurnalistik sejak 1999 ya, 1999 ya. 1999 ya. Oke, dia menulis sebuah analisis politik Pilpres 2024, All Jokowi's Mean dan upaya sistematis menjegal Anies. Ini menarik ya, karena ditulis oleh CNBC sendiri. Oke, jangan lupa Sobat RH sekalian, saya masih mengundang untuk polling karena belum 100.000. Kita akan bacakan besok, yaitu siapa capres yang mampu mempersatukan bangsa dan mengatasi keterbelahan. Anies Baswedan masih 89.000, jadi belum kita akan finalkan. Anies Baswedan 88%, Ganjar Pranowo 5%, Prabowo Subianto 7%. Oke, kita bacakan ini ya. Menarik pastinya upaya menjegal Anies ini, Sobat RH sekalian. Kita baca. Ibaratkanlah calon-calon presiden pada pemilihan presiden pada 2024 sebagai produk. Maka Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto adalah satu produk yang sama dengan merek yang berbeda. Satu lagi, Anies Rashid Baswedan adalah produk yang berbeda dengan merek yang berbeda pula. Oke. Produk yang sama itu berlabel All Jokowi's Mean. Orang yang tampaknya direstui menjadi pilihan Presiden Joko Widodo untuk meneruskan estafet kepemimpinan 2024. Keduanya adalah sintesa Jokowi, walaupun dalam hal ini Ganjar lebih diuntungkan karena mereknya baca PDI Perjuangan adalah partai penguasa yang sama, mengusung Jokowi sebagai presiden pada 2014 dan 2019. Sementara itu Prabowo adalah bekas rival 2 kali Pilpres Jokowi yang kemudian mau dijadikan pembantu presiden. Tentu pilihan utama Jokowi adalah Ganjar yang sangat kentara di endorse-nya karena memang satu partai. Sementara Prabowo adalah ban serep yang oke saja bila rupanya mampu mengalahkan Ganjar meskipun ia diajukan partai Gerindra. Pada mulanya Anies pun demikian, berbekal catatan sebagai jubir pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019. Ia berulang kali mengemukakan bahwa ia adalah juga akan meneruskan kebijakan Jokowi bila terpilih kelak. Anies bahkan pernah berjanji apabila menang, proyek mercusuar Jokowi Ibu Kota Nusantara di Kalimantan akan diteruskan. Dengan diplomatis dia mengatakan IKN sudah jadi undang-undang dan kita semua ketika dilantik tugas apapun sumpahnya melaksanakan undang-undang, kata Anies. Dengan tingkat kepuasan kinerja hingga 82% berdasarkan survei LSI pada April 2023, tertinggi sejak Jokowi naik tahta pada 2014, sangat masuk akal semua capres ingin memikri dengan Jokowi. Restu Jokowi amat menentukan karena orang yang dipilihnya besar kemungkinan akan meraup limpahan suara pendukung pada 2 Pilpres sebelumnya. Maka tak salah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pernah menyatakan capres yang ingin menang harus baik-baik ke Jokowi. Hanya saja sintesa itu sebenarnya menafikan fakta sejarah Pilpres sejak reformasi. Secara politis semua presiden yang terpilih adalah antitesa presiden sebelumnya. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah aktivis pro-demokrasi musuh Soeharto. Susilo Bambang Yudhoyono adalah antitesa Megawati, di mana sampai sekarang keduanya tak saling sapa. Dan dalam 2 kali Pilpres Jokowi adalah antitesa SBY, di mana Partai Demokrat menaruh pilihan Hatta Rajasa, aliansi keluarga besan pada Pilpres 2014 dan bahkan 2019 pun demikian kembali berpihak pada Prabowo Sandiaga. Anies tidak akan pernah menjadi, panjang juga tulisannya. Anies tidak akan pernah, tidak lepas dari,
Oke. Anies dan partai, oke sedih ya. Oh ini panjang sekali ya. Anies tidak akan pernah bisa menjadi sintesa Jokowi meskipun berkali-kali membantah bila hubungannya tidak harmonis dengan presiden. Demikian pula Jokowi tak pernah mengungkapkan ketidaksukaannya pada Anies. Tapi sejak Jokowi memecat Anies sebagai Menteri Pendidikan, tak lama setelah dilantik meski ia berperan besar dalam pemenangan sebagai jubir, semua tahu inilah awal publik tahu Jokowi tak serak dengan Anies. PDIP dan juga endorsement Jokowi pada Pilkada DKI Jakarta 2017 terhadap pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat adalah sinyal yang kuat bagaimana Jokowi ingin menjagal karir politik Anies sejak awal. Menjadi gubernur DKI adalah tangga paling mudah untuk menjadi presiden seperti Jokowi. Saling tidak suka atau tidak antara Jokowi dan Anies adalah tidak penting. Ini soal pilihan politik masing-masing dan tampaknya bukan masalah personal. Menariknya adalah belakangan Anies mengubah strategi kampanye dengan mencoba memaksimalkan potensi sebagai antitesa Jokowi. Ini dimulai dari sebuah postingan Anies duduk santai memegang buku bersampul Principles for Navigating Big Debt Crisis. Ya. Oke, kita terus bacakan ya, panjang juga soalnya. Narasi di akun medsos Instagram Anies begini, matahari yang terang itu kini mulai redup, terbenam, teduh, semilir dan tenang untuk membaca dan bersiap sebelum esok menyambut hari yang baru dan lebih baik. Buku yang dipegang Anies di postingannya itu adalah karya investor top dunia Ray Dalio yang berisi gagasan soal bagaimana kebijakan publik merespons masalah krisis utang. Buku ini menyediakan penjelasan tentang cara mengatasi krisis agar tak terulang kembali. Ray Dalio memakai peristiwa krisis depresi hebat era 30-an dan krisis keuangan tahun 2008 yang mengguncang dunia. Ray memaparkan sejarah krisis dan mengapa hal itu terjadi. Dalam bahasa terang, postingan Anies mungkin berbunyi begini. Kalau saya jadi presiden, saya sudah siap mengatasi masalah utang pemerintah yang menggunung warisan Jokowi. Tentu saja ini adalah serangan pertama yang cukup telak kepada Jokowi. Tindakan seperti ini tidak pernah Anies lakukan sejak dicalonkan Nasdem. Sudah menjadi fakta Jokowi adalah presiden dengan prestasi menambah utang terbanyak sejak Republik berdiri demi program masif infrastruktur. Bila SBY mampu menurunkan rasio utang terhadap PDB dari 54% pada 2004 menjadi hanya 24% pada akhir kepemimpinan, Jokowi membuat rasio utang pemerintah menjadi 40%. Dari 2.600 triliun menjadi nyaris 8.000 triliun atau mudahnya setiap kepala rakyat Indonesia saat ini menanggung utang 29 juta. Bayangkan, you can imagine ya. Anies dan partai pengusungnya tampaknya mulai sadar bila pilihan menjadi antitesa justru merupakan jalan tol menuju kemenangan. Sudah banyak kajian ilmiah yang membuktikan orang Indonesia gampang percaya pada janji bahkan berita hoax sekalipun. Ini sekaligus membenarkan mengapa banyak orang Indonesia mudah tertipu investasi bodong. Bila menjadi presiden, Anies tentu saja belum tentu lebih baik ya. Namun dengan menawarkan hal baru, hal berbeda dengan petahana maka peluang menang justru lebih besar. Bagi Anies selain antitesa, memainkan isu dizalimi juga akan bisa mendulang suara. Orang Indonesia paling murah hati dan gampang terenyuh oleh penderitaan. Bila keduanya dimainkan dengan benar dapat meningkatkan elektabilitas sekaligus mendongkrak daya tawar terhadap konsesi politik dengan partai pengusung. Sebab tentu saja dukungan terhadap Anies tidak gratis. Partai pendukung juga mengharapkan efek kotel atau mendapat limpahan suara dari pendukung Anies. Serangan kedua adalah terkait subsidi mobil listrik dalam acara deklarasi dan pengukuhan amanat Indonesia minggu lalu ya. Mengutip Detik, Anies mengatakan solusi menghadapi tantangan lingkungan hidup polusi udara bukanlah terletak dalam subsidi mobil listrik yang pemilik mobil listriknya yang mereka tidak membutuhkan subsidi. Betul, tuturnya saat berpidato. Kebijakan yang dikritik Anies adalah program subsidi pemerintah yang memberikan diskon 80 juta untuk setiap pembelian mobil listrik merek Hyundai Ioniq dan Wuling REV. Targetnya diberikan pada 35.900 unit atau setara dengan 2,8 triliun untuk tahun ini.
Kritik ini cukup telak karena orang yang bisa membeli 2 mobil itu pastinya orang kaya dengan harga ikonik termurah 750 juta. 2 kritik menohok ini adalah sinyal kuat Anies putar haluan strategi kampanye antitesa yang menawarkan program berbeda. Bandingkan dengan Ganjar dan Prabowo yang praktis memuji dan tidak pernah berani mengkritik Jokowi. Tentu ini pilihan sangat berani dari Anies dan boleh dikata sebagai pertaruhan besar. Pertanyaannya, mengapa Anies nekat memilih jalan berbeda? Ini tidak lepas dari upaya putus asa Anies karena upaya menjegalnya menjadi Presiden RI semakin masif dan sistematis. Tiket pencapresan Anies memang sangat rentan. Ia hanya didukung partai dengan akumulasi threshold sebanyak 25% gabungan kemenangan suara Partai Nasdem, Demokrat dan PKS di Pilpres 2019. Anies kini dalam posisi berhadapan dengan kekuatan politik cukup besar yang diaransemen oleh Jokowi Effect. Bagi Anies sendiri, pilihan menjadi antitesa tampak lebih tepat daripada memaksakan diri dicitrakan menjadi memiliki hubungan baik-baik saja dengan Jokowi. Dalam perspektif marketing, dia satu-satunya capres yang bisa memberikan tawaran alternatif bagi pemilih dibandingkan Ganjar dan Prabowo. Ia ingin menarik suara dari pemilih yang kecewa atas kinerja Jokowi dan sakit hati dengan Prabowo setelah ia malah mau menjadi pembantu bekas rivalnya. Oh, masih panjang ternyata, saudara sekalian. Oke, Anies akan memiliki lebih banyak peluru kampanye bila memposisikan sebagai antitesa. Selain utang jumbo, pada dasarnya sejumlah statistik ekonomi bisa dijadikan bahan untuk meraih simpati. Di antaranya pertumbuhan ekonomi yang lambat, hanya rata-rata mendekati 4% sejak 2014 dibandingkan mendekati 6% di zaman SBY. Akibatnya PDB per kapita Indonesia selama 8 tahun pemerintahan Jokowi cuma sebesar 71 juta atau hanya naik 69% jauh dibandingkan era SBY yang naik 234% atau lebih dari 3 kali lipat. Oke. Demikian juga fakta bagaimana pertumbuhan sektor pertanian yang berperan menyerap 30% tenaga kerja. Pada era Jokowi pertumbuhannya lambat. Demikian pula gejala deindustrialisasi di mana peran industri manufaktur terhadap PDB yang merupakan sektor paling banyak menyerap tenaga kerja formal turun terus dari sekitar 22% pada awal menjadi hanya 18%. Ini belum termasuk indeks persepsi korupsi turun yang tergambar dari besarnya kebocoran anggaran. KPK menyatakan ada kebocoran sekitar 35% pada proyek pembangunan infrastruktur. Ini terkonfirmasi data incremental capital output ratio yang menurut Bappenas tahun lalu di angka 8, artinya berbisnis di Indonesia itu untuk menghasilkan tambahan 1 output atau hasil diperlukan 8 kali tambahan modal. Ini jauh di atas pada era SBY yang di kisaran 4 dan negara tetangga 3-4, bayangkan. Upaya menjegal Anies diawali lobby gencar yang dilakukan Jokowi terhadap Surya Paloh. Sudah beberapa kali Jokowi bertemu 4 mata, bahkan secara khusus ia sering mengutus orang kepercayaannya LBP untuk bertemu Surya Paloh yang dibungkus dengan acara makan siang. Di medsos, Luhut sering mengunggah momen itu. Pertemuan mereka sudah menjadi rahasia umum. Baik Luhut maupun Surya memiliki kedekatan karena sama-sama mantan kader Golkar. Upaya lobby tersebut sejauh ini gagal. Serangan kedua, mana serangan kedua? Adalah wacana koalisi besar yang mengemuka setelah pertemuan 3 jam 6 ketum parpol Gerindra, P3, PAN, Golkar, PKB dan PDIP dengan Jokowi di Istana Merdeka tanggal 2 Mei lalu. 2 skenario adalah mengawinkan Ganjar dengan Prabowo sehingga menjadi calon wakil presiden agar Pilpres hanya 1 putaran dengan kemenangan telak. Tampaknya semua ingin Anies tersingkir di putaran pertama. Bila ini gagal karena Prabowo tidak mau menjadi cawapres, maka skenario kedua adalah memecah belah capres menjadi 4. Ganjar, Prabowo, Erlangga, Anies atau 3 minus Erlangga. Harapannya 2 putaran di mana bila 2 atau 3 all Jokowi's min termasuk Erlangga gagal,
maka suara mereka akan lari ke salah satu di antara 3 yang menang. Jadi koalisi besar bukan dalam bentuk menyatukan semua partai menjadi satu, tapi siapapun calon yang bertanding yang menang tidak masalah bagi Jokowi asal bukan Anies. Sangat sulit percaya bantahan Jokowi bahwa pertemuan 6 ketum parpol hanya membahas ekonomi. Salah satunya peluang Indonesia menjadi negara maju dan tidak cawe-cawe dengan masalah capres. Kalau demikian, mengapa Partai Nasdem yang statusnya masih sebagai partai pendukung tidak diundang? Mengapa pula Partai Demokrat dan PKS diabaikan? Oke. Lebih dapat dipercaya pernyataan mantan Wapres Jokowi periode pertama Yusuf Kala yang mengingatkan agar tidak cawe-cawe dalam urusan Capres dan Capres 2024. Jokowi seharusnya mencontoh kepemimpinan Megawati dan SBY yang tidak terlalu terlibat dalam urusan Pilpres di akhir pemerintahan. Enggak ya, Megawati malah nyalon. Karena ini di istana membicarakan tentang urusan pembangunan atau apa itu wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya Nasdem diundang. Berarti ada pembicaraan politik, ujarnya dalam konferensi pers. Sebagai catatan, JK adalah sosok yang paling berjasa menjadikan Anies sebagai gubernur yang tampaknya diulangi lagi pada Pilpres kali ini. Oke, sebentar lagi ya. Serangan ketiga menjegal Anies adalah upaya lobby yang dilakukan Erlangga dan Muhaimin Iskandar yang tiba-tiba berkunjung ke SBY setelah pertemuan istana. Pertemuan ini tentu lebih dapat ditafsirkan sebagai ajakan agar Demokrat bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagas Gerindra PKB. Apalagi Golkar dikabarkan ikut merapat ke KKIR setelah Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas bersama PAN dan P3 bubar P3 merapat ke PDIP dan tampaknya akan disusul PAN. Dari semua serangan itu apakah akan berhasil? Tampaknya sulit untuk menebak. Hanya saja Anies bukan tanpa celah. Salah satu senjata ampuh yang membuyarkan ambisinya menjadi presiden adalah dugaan keterlibatan pada Formula E yang telah diselidiki KPK sejak Juni 2022. Adapun Anies dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait Formula E pada Rabu 7 September 2022. Anies pernah diperiksa penyidik KPK selama 11 jam September tahun lalu. Bola panas masih bergulir untuk Anies bila dia ditersangkakan usai sudah nasib pencapresannya. Mengapa demikian besar upaya Jokowi menjaga Anies menjadi presiden adalah analisis yang menarik. Pertama, tentu saja Jokowi ingin agar program-program masif infrastruktur hilirisasi dapat dipastikan untuk dilanjutkan. Ketidakcocokan Jokowi dan Anies tentu saja bukan personal tapi lebih pada fakta keinginannya yang agar capres yang menang meneruskan pekerjaan rumahnya yang belum selesai. Sebab dari 210 proyek strategis nasional PSN yang digagas Jokowi pada 2016 sebanyak 58 belum selesai. Begitu pula nasib Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial agar bisa dilanjutkan pemerintah selanjutnya. Jokowi tampaknya menilai Anies tidak akan bisa dipegang. Ini terbukti dari kebijakan saat menjadi gubernur DKI yang mengubah banyak kebijakan dari Ahok. Allahu Akbar. Kedua, Jokowi ingin agar karir politik anaknya Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobi Nasution tidak layu sebelum berkembang. Anies tentu saja tidak menjamin Boy yang menjadi presiden. Di media sosial kedekatan antara anak-anak Jokowi dengan kedua capres begitu mencolok. Skemanya mungkin adalah bila Ganjar menang maka besar kemungkinan Gibran akan naik menggantikan Ganjar sebagai gubernur Jateng. Sudah habis masa jabatannya. Ketiga, melalui pemilu maksudnya. Ketiga, Jokowi mungkin menilai bila Anies tidak punya kapasitas yang cukup, tidak bisa kerja dari hasil pengamatannya saat diberi mandat sebagai Menteri Pendidikan. Apakah upaya-upaya Jokowi menjegal Anies sebagai niat jahat atau buruk? Tidak, dan bahkan dalam tatanan politik ini sangat wajar sebab petahana memang sudah selayaknya memastikan program kerjanya dilanjutkan. Terlepas dari itu, Jokowi sendiri adalah petugas partai yang tentu saja memiliki kewajiban memenangkan kader sesama partai. Bahkan di negara yang lebih demokratis seperti Amerika, Barack Obama yang masih menjabat kala itu juga mengendorse Joe Biden saat Pilpres melawan Donald Trump dengan mengatakan Trump adalah sosok yang tidak cocok menjadi presiden AS. Jadi tidak ada salah dan benar dengan serangan-serangan Jokowi dan serangan balik Anies. Semua adalah permainan politik karena ingat tidak ada musuh yang abadi dalam politik. Jadi saya minum dulu ya. Minum dulu. Ada yang salah nggak dengan pernyataan itu? Sah-sah saja.
Ada dua hal yang ingin saya garis bawahi dari tulisan yang panjang ini ya. Pertama adalah endorsement. Kedua menggagalkan pencalonan. Itu dua hal yang berbeda. Nah yang ketiga adalah memanfaatkan fasilitas publik. Jadi sahabat era sekalian, presiden boleh nggak mengendorse salah satu calon? Ya sebenarnya dalam kondisi normal oke-oke aja lah. Tapi endorsement itu bentuk dukungan sebagai sikap politik saja. Bukan cawe-cawe, bukan mendesain siapa yang menjadi presiden, calon presiden dan lain sebagainya. Apalagi menjegal lawan, itu yang gak wajar dan itu yang namanya sikap tidak gentleman. Kan begitu? Ya. Jadi kalau dia misalnya punya preferensi ya silahkan. Tetapi menjegal lawan, termasuk juga melakukan kecurangan, menggerakkan state facilities, state financial resources, nah itu yang nggak benar. Ya, setiap presiden adalah juga warga negara yang punya preferensi politik, silahkan. Tapi preferensi politik itu tidak boleh menggerakkan kecurangan. Preferensi politik itu tidak boleh mengatur terlalu dalam dinamika politik masing-masing partai, di mana presiden bukanlah ketua umum partai, bahkan anggota partai pun tidak kalau kita bicara konteks lain PDIP. Kalau enggak ya politik kita adalah politik yang betul-betul tidak menghargai demokratisasi internal partai politik dan justru demokrasi yang sifatnya interventif. Masa urusan rumah tangga orang lain diurus Presiden Jokowi juga. Lalu saya katakan kalau misalnya Jokowi ingin memastikan proyek infrastrukturnya dilanjutkan, ya boleh-boleh saja. Tetapi dia tidak boleh membelenggu datangnya calon, itu masalahnya. Jadi fairness, ya fair and free election, itu soalnya. Jadi menjegal Anies itu bukanlah langkah benar, bukanlah langkah baik, bahkan langkah yang inkonstitusional. Kalau seandainya diketemukan bahwa ada rekayasa-rekayasa tertentu untuk mengkriminalkan orang, ya, untuk memenangkan Partai Demokrat walaupun posisinya tidak menang dan lain sebagainya. Dan itu semua nggak bisa kita bilang wajar-wajar saja. Itu adalah pertunjukan jorok terhadap pelanggaran hukum dan konstitusi. Ya. Oke, sahabat era sekalian, itu ya yang ingin saya share dalam kesempatan ini dari tulisan yang panjang sekali ini ya, sampai saya ngos-ngosan membacanya. Ngeri-ngeri sedap. Sehat selalu Bung Era dan sahabat semua. Paling sangat ketakutan rezim zalim Bang Refli hadir. Salam sehat selalu Om Refli. Semoga masyarakat lebih cerdas. Salam keren jadas. Assalamualaikum, kok kejam kali ya sama Pak Anies. Jangan kejam-kejam lah ya. Lucu banget nih. Orang kan gak ada kesalahan apa-apa. Tiba-tiba dimusuhin. Oke. Semoga dapat capres nanti ada yang menyampaikan program stop utang luar negeri dan melunasi utang luar negeri. Sekali putaran maka Anies leluasa melaksanakan program perubahannya. Di balik kuatnya oposisi sebagai pengawas. Ya sahabat sekalian, itu saja ya. Saya rupanya datang kantuknya. Kalau sudah datang kantuk susah juga ya. Oke. Polling saya sekarang sudah diisi oleh 90.000, yaitu siapa capres yang mampu mempersatukan bangsa dan mengatasi keterbelahan. Anies 88%, Ganjar 50%, Prabowo Subianto 7%. Jadi untuk besok mudah-mudahan sampai 100.000 ya sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.